Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, hutang dalam Islam hakikatnya diperbolehkan karena termasuk dalam akad tolong menolong. Namun dalam bab muamalah ini ada banyak juga hal yang harus diperhatikan. Karena jika tidak justru akan menjerumuskan kita ke dalam praktek kezaliman. Nah, lantas seperti apa Islam mengatur hal ini? Sudah hadir bersama saya di studio untuk membahas tema terkait hutang piutang ini. Seperti biasa ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat hari ini? wabarakatuh. Sehat walafiat, alhamdulillah. Hari ini temanya menarik sekali, terkait hutang piutang. Dan saya juga tahu, sempat lihat juga profilnya Hilman, alhamdulillahnya ya punya ilmu juga terkait ekonomi syariah. Jadi nanti kita bisa share juga ya Hilman ya, Insya Allah. ilmunya kepada pemirsa gapai kemuliaan. Saya juga Ya. mengingatkan bagi pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca langsung Hilman. Kalau kita bicara hutang itu kan sebenarnya boleh ya dalam Boleh. Islam, tapi kita tuh kadang lupa ada hal yang harus diperhatikan. Masalah hutang ini kan rasa-rasanya juga cukup lazim lah kita alami dalam kehidupan berinteraksi atau bersosialisasi lah dengan mungkin tetangga, kerabat, teman gitu. Nah, setidaknya dasar-dasar apa sih yang harus kita perhatikan dalam praktek menghutangi atau dihutangi dalam perspektif Islam? Tafadhol. Iya, Masya Allah. Kalau kita bicara tentang hutang piutang, ini adalah perkara yang boleh jadi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, maka wajar di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang. Bahkan itu kalau kita lihat di mushaf satu halaman penuh. Satu halaman, iya ya. Itu bicara tentang muamalah. Iya. Salah satunya tentang hutang piutang. Ada di surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, itu panjang sekali. Iya, iya. Nah, kenapa di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang itu bicara tentang bab muamalah hutang piutang? Karena boleh jadi yang paling meresahkan kita, menggelisahkan kita, menyibukkan kita dalam kehidupan kita adalah urusan muamalah. Iya sih, setuju. Ada orang yang mohon maaf, bisa terseret pada sesuatu yang zalim gara-gara apa? Hutang piutang. Ada orang bersahabat baik tapi berantem ujungnya gara-gara apa? Hutang piutang. Gara-gara uang. Adik kakak waktu kecil bermain bersama, Ya ketika besar bisa saling memenjarakan karena apa? Uang. Hutang piutang dan seterusnya. Maka bab tentang muamalah itu harus diperhatikan dengan sangat detail. Maka perintahnya kan di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Wahai orang beriman, apabila di antara kamu melakukan transaksi hutang piutang, maka yang paling pertama kamu lakukan apa? Faktubuh, catat. Catat. Nah, itu dicatat ya. Kita suka ya udahlah ya gitu. Tiba-tiba ada problem bingung. Iya. Ini kan menggambarkan bahwa bukti ya, saksi, kemudian Penting catatan terhadap akad muamalah Masya kita Allah ya. itu penting. Allah aja itu loh, Memastikan kita, betul. mengingatkan kita. Maka bicara tentang hutang, ini sesuatu yang harus kita benar-benar perhatikan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, hutang itu boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Tapi tentu ada syaratnya. Syaratnya. Ya. Nah, tapi sebelum ke sana, Nabi SAW itu mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam urusan hutang. Berhati-hati ya. Kenapa? Karena hutang itu menggelisahkan seseorang di siang hari dan meresahkan seseorang di malam hari. Maka Nabi itu mengajarkan kepada kita satu doa agar kita berlindung kepada Allah dari hutang kan? Iya. Kita baca di setiap pagi dan setiap sore itu. Iya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu ada doa, ya Allah, salah satunya ya di ujungnya, aku berlindung kepadamu dari litan hutang dan kebergantungan kita kepada orang lain. Biasanya orang kalau sedang punya hutang, gelisah di siang hari, resah di malam hari, dan dia akan bergantung kepada orang itu. Makanya ada dua sikap yang aku khawatirkan, kata Nabi, dari orang yang punya hutang. Dua sikap. Dua sikap. Orang yang punya hutang itu, kalau bicara
dia berdusta. Kalau berjanji dia mengingkari. Biasanya begitu. Yang aku khawatirkan, tapi nggak semua. Nggak semuanya, ada kok yang amanah ya, gitu ya. Berarti ini kan sesuatu yang harus kita waspadai dengan hati-hati. Oke, sekarang berarti ada adab dalam berhutang. Sekarang Mbak Mila mau pilih mana dulu? Mau adab orang yang berhutang atau orang yang ngutangin? Ya, ngutangin dulu deh. Yang agak santai-santai dulu ya? Yang santai-santai dulu, misalnya yang ngutangin gitu gimana gitu ya. Oke. Pertama, orang yang memberi hutang kepada seseorang itu mulia. Memang dasarnya nolong kan ya, Ahilman? Nolong. Ya, oke. Bahkan satu kali dikisahkan di pintu surga itu ada tulisan begini. Sedekah itu pahalanya 10. Oke, sedekah 10. Sedangkan orang yang memberi kelapangan hutang kepada orang lain itu 18 pahalanya. Tapi jangan dipotong di sini ya. Oke. Jangan berarti abis ini nggak mau sedekah gitu, udah ngutangin aja gitu. Jangan ya. Terus pakai tambahan gitu, jangan. Ini Oke. menggambarkan bahwa orang yang memberikan hutang, dia menolong orang lain, yang kesulitan yang benar-benar butuh, hutangnya tanpa begitu ya? ada tambahan, tanpa ada riba, dan dia tolong orang. Maka saat dia menolong orang, maka dia mendapatkan pahala 18 kali itu. Maka wajar ya, kenapa dalam hutang tidak boleh ada riba? Riba itu kan tambahan. Karena di depan Allah sudah ngasih pahala gitu sama kita. Oke, dan ini orang yang memang benar-benar butuh, yang harus dibantu. Jadi ya? orang ini lagi butuh, gini lihat, lagi butuh, kita bantu. Kan di antara kebaikan yang sangat berarti pahalanya, ketika ada orang yang benar-benar butuh, kita bantu. Jadi sebenarnya orang yang lagi minta hutang ke kita tuh kan, dia merendahkan dirinya gitu kan. Nah terus kita angkat derajatnya dengan memberi hutang kepada dirinya. Maka tidak boleh menambahkan tambahan di dalamnya. Karena Allah sedang menyiapkan pahala yang besar bagi orang yang memberikan hutang. Ahilman, ini kita harus jeda dulu karena juga ternyata ada pertanyaan juga. Langsung ada pertanyaan juga dari netizen ya, kita akan simak bersama-sama. Mari. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya nih, apabila ada yang berhutang tapi tidak amanah, gimana menyikapinya? Sama kalau misalnya udah hutang tapi ditagih malah menghindar, terus berbagai macam banyak alasan. Kita sudah sabar tapi kan kesabaran ada batasnya. Gimana menyikapinya Pak Ustadz? Baik, ini pertanyaan dari Mas Doni. Ini kayaknya dari hati banget. Ini harus urgent untuk dijawab, Pak Hilman. Ini kan berarti masuk kategori adab orang yang berhutang. Sedang tadi kita lagi bicara adab orang yang ngutangin. Oh, jadi kita jawabnya di segmen yang kedua aja ya. Oke, kita lanjutkan biar nanti tadi agak sedikit aman. Betul. Jadi yang pertama, orang yang ngasih hutang itu sangat mulia. Maka wajar ketika Allah memberikan pahala yang besar kepada orang yang memberi hutang. Maka adabnya jangan menentukan dan menetapkan tambahan dari hutang yang kita berikan. Nggak boleh ya berarti ya menarik tambahan. Karena setiap tambahan dari hutang yang kita tentukan itu bahwa riba, itu riba. Itu riba. Dan riba diharamkan di dalam Al-Quran dalam urusan riba ini. Yang ketiga, orang yang memberikan hutang tidak boleh merendahkan orang yang meminta hutang sama kita. Makanya mohon maaf, kalau misalnya begini, ada teman kita, kontak kita, Man, gue mau pinjam uang sama kamu. Kalau kita mau pinjemin, bilang pinjemin. Kalau enggak, bilang enggak. Ya. Ini kadang-kadang suka begini. Ya udah bro, lu ke rumah aja deh. Dia ke rumah, sampai rumah kita nggak ngasih. 2 kali kita menghinakannya. Satu, mempermainkan dirinya. Dia tuh lagi butuh, lagi susah. Nggak usah dipersulit lagi. Gitu datang ke rumah kita direndahkan oleh kita dengan tidak memberi hutangnya. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Satu, tidak boleh menetapkan tambahan. 2, tidak boleh merendahkan orang yang minta hutang. Dan yang ketiga, ketika kita menagih, menakilah dengan akhlak yang baik. Menagilah dengan akhlak yang betul. Makanya jangan marah-marah kalau nagih. Makanya kan kalau lagi misalnya nih, ada seseorang yang punya hutang ke kita. Kalau dia belum bisa bayar, kasih tenggang waktu. Misalnya dia harus bayar sekarang nih, dia belum mampu, kita kasih tenggang waktu. Ya udah, kira-kira butuh berapa hari lagi. Itu adabnya. Kalau nggak bisa juga, berikan metodenya. Dicicil, diangsur, agar dia bisa selesai. Nah, ditagih, dikasih tenggang waktu, dicicil tetap nggak bisa. Nah maka, ketika engkau mengikhlaskannya, maka engkau akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kata para ulama harus dilihat dulu berapa nominalnya.
Betul Ahilman, kalau iya besar kan? juga agak pusing juga gitu Iya ya. kan? Oke. Maka itu orang dari awal dia sudah ikhlas meminjamkan, Oke. ikhlas dia tidak menetapkan tambahan, dia ikhlas punya akhlak yang baik ketika menagih. Bahkan kalau pada ujungnya dia ikhlas Ya Rob. karena udah dikejar, ditagih tapi nggak bayar juga, maka berapa banyak pahala yang dia dapatkan. Ya Allah, berarti fokusnya kita ke situ aja Iya, ya. tapi jangan berarti dilemahkan ya, jangan kemudian udah ikhlas aja, biarin aja, nggak usah diingetin, jangan. Mengingatkan itu Kita tetap harus ya. yang dihutangin punya kewajiban mengingatkan orang yang punya oke. hutang. Setuju. Khawatir dia lupa, khawatir dia lalai, khawatir dia khilaf, maka kita ingetin. Makanya yang harus punya catatan hutang itu sebenarnya bukan hanya orang yang ngutang, tapi orang yang dihutangin ini harus punya catatan. Dua-duanya punya catatan. Dan yang paling penting juga ada saksi. Iya, jadi kalau ada yang mengelak tuh sudah ada saksi. Karena manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Betul. Oke. Ketika minjem, butuhnya luar biasa. Ketika ditagih, pura-pura amnesia. Anda siapa? Anda siapa? Anda lupa. Oke. Maka yang pertama, adab orang yang ngutang ini harus juga kita lihat. Oke, baik. Ya. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Iya, Di boleh. segmen berikutnya, adab orang yang Punya hutang. Oke. Menarik sekali. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waspadai Hutang Anda. Ya. Waduh, ini berat temanya. Ahilman, tadi pertanyaan di sebelumnya, ada Mas Doni yang bertanya, Ahilman gimana kalau ada orang yang berhutang tapi nggak amanah, ditagih, berkelit lah, susah, banyak alasan. Kan sabar kita ada batasnya. Ada batasnya. Gimana Ahilman? Iya. Sebelum kita detailkan tentang pertanyaan tadi, kita next dulu ya. Oke. Adab orang yang berhutang. Oke. Nah, sekarang itu. Yang pertama, orang itu boleh berhutang untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Jadi orang tuh berhutang itu adalah pilihan terakhir. Iya. Opsi terakhir. Opsi terakhir. Jadi setelah dia merasa bahwa ini tuh butuh, dan kalau aku tidak berhutang, maka akan ada sesuatu yang kemudian merusak kehidupanku, kira-kira begitu, atau mengganggu kehidupanku, maka silakan berhutang. Maka nanti kan kebutuhan itu dibagi 3, Mbak Mila. Iya. Ada dzaruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Oke. Kalau bahasa gampangnya primer, sekunder, tersier. Oke. Nah, Iya. nanti dilihat. Berhutanglah untuk sesuatu yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Oke. Yang kedua, kemudian dia berhutang. Oke. Maka ketika dia berhutang di awal, dia harus sepakat untuk bekerja keras bagaimana segera melunasinya. Jadi makin baik hutang itu makin cepat bayarnya. Tuh, kan. Jangan menunda-nunda malah ya. Iya. Aduh. Jangan sampai kemudian mohon maaf ya, udah kan punya pacar 20 tahun, yang 20 tahun aja. Ya 20 tahun aja gitu kan. Suka ada gitu tuh kan. Iya. Sebaiknya sekuat Segera. mungkin segera. Karena di antara orang yang akan ditolong oleh Allah, salah satunya adalah orang yang punya hutang, kemudian dia beriktikad untuk menjegerakan hutangnya lunas. Masya Allah. Iya. Allah akan bantu ya. Allah akan tolong. Dan boleh jadi mohon maaf, Allah akan menghambat keberkahan rizki seseorang. Tuh. Ketika dia punya hutang, tapi dia memperlambat pembayarannya. Jadi jangan bermudah-mudah dalam berhutang. Jangan bermudah-mudah dalam hutang, jangan melambat-lambatkan pembayaran. Kalau bisa segera, karena kita kan gak pernah tahu. Boleh jadi ada orang yang kita hutang itu lagi butuh gitu, lagi apa? Ya lagi terdesak itu. Sedangkan uangnya kita pakai itu zolimnya 2 tuh. Ya, zolim pertama dia nggak bayar hutang, lama hutangnya. Yang kedua zolimnya, kalau ada orang yang ngutangin kita, sedangkan dia butuh dan uangnya tertunda di kita, Kita zolim. Kan Iya, jadi tadi zolim. dari zolim, betul. maka berhutang untuk kebutuhan bukan keinginan. 2, bekerja keras untuk segera melunasi hutang. Oke. Nah yang ketiga, punya adab yang baik kepada orang yang kita hutangin. Adab sebelum berhutang, adab ketika berhutang, dan adab setelah berhutang. Contoh. Contoh, gimana kira-kira Mbak Mila?
Hilman lagi butuh uang, Oke. kira-kira ya 10 juta boleh? Baik, Oke. itu adab sebelum. Iya, kan Oke. kita sopan, Sopan, gitu. oke. Kalau perlu kita bawain apa Oke, gitu ya. sebelum. Sebelum. Adabnya ada. Ketika berhutang, kadang orang mohon maaf setelah dikasih hutang lost kontak, Pura-pura nggak kenal lah. pura-pura nggak kenal. Nah, Harusnya kita- kan jaga komunikasi, Iya, iya. tetap bilang makasih ya, engkau dulu ngasih bantuan sama aku. Kira-kira doain aku ya, semoga segera bisa lunasin hutangnya, gitu. Itu seneng sih, maksudnya mungkin yang ngutangin jadinya Masya Allah gitu ya. Kadang teman yang bikin saya kesel gitu. tuh nggak ada komunikasinya. Iya, betul, betul, betul. Waktu datangnya ketika butuh tuh masya Allah gitu. Kadang-kadang malah maksa-maksa Iya gitu ya. gitu ya. Mm-mm. Pas udah kita kasih, tiba-tiba kayak lupa ditagih, jadi galak dia dibanding kita Nah gitu. itu banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Hilman. Makanya Kak, nah ini tidak beradab. Oh itu. Orang ini tidak beradab jika demikian. Dan apa yang terjadi? Zolim. Dan setiap kezoliman yang kita lakukan tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Tapi justru keburukan itulah yang akan didatangkan dalam hidupnya. Maka hati-hati orang yang suka memperlambat bayar hutang. Hati-hati. Hati-hati orang yang suka, mohon maaf ya, melambat-lambatkan kewajiban yang dia harus tunaikan. Karena perkara hutang ini, jika ini tidak diselesaikan di dunia, maka dia akan diangkat di akhirat dan akan menjadi pemberat timbangan dia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang wafat, Oh iya. suka disampaikan kan? Iya kan? Iya betul, betul. Kalau yang bersangkutan memiliki hutang, silakan diselesaikan bersama ahli warisnya atau pihak keluarganya. Maka dikisahkan satu kali, baginda Nabi itu mau menyolatkan seseorang. Yang Nabi tanyakan apa salah satunya? Hal min ahli dain, apakah dia punya hutang? Kalau dia punya hutang, Nabi nggak mau sholatkan. Nabi nggak mau nyolatin loh. Iya kan? Sampai singkat cerita, kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi jaminannya kan. Hmm. Aku jaminkan ya Rasulullah hutang dirinya. Maka Nabi menyolatkannya. Oke. Ini gambaran kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam urusan hutang itu. Karena perkaranya, jika tidak diselesaikan di dunia, akan terbawa sampai kita ke akhirat. Ya, kalau tadi ada yang ini susah banget pura-pura lupa kayak tadi pertanyaan netizen. Gimana ya ilmunya? Sekarang kita kembali. Kalau yang bersangkutan memang nggak mampu, nggak bisa, tinggal kembali ke kita. Oke. Apakah kita punya kelapangan hati untuk kemudian bicara baik-baik dengan dirinya? Kadang yang sepengetahuan dan sepengalaman saya, orang yang dihutangin itu akan punya kelembutan hati kalau yang berhutang juga ngerti. Datang, Iya, komunikasi. betul. Iya, sebenarnya tinggal ngomong sampaikan gitu ya. keadaannya, kan gitu. Iya kan? Ya makanya kan benar tadi kata Nabi ya. Ada dua sikap yang aku khawatirkan dari orang yang berhutang. Masya Allah. Kalau dia bicara berdusta, kalau dia berjanji mengingkari. Dua sikap yang aku khawatirkan. Maka ya hati-hatilah dalam hutang piutang ini. Oke. Dua-duanya ada azab yang harus kita hadirkan. Baik, Ahilman, masih ada banyak pertanyaan Silakan, nih. Nanti kita lanjut ya di lanjut segmen di berikutnya ya. selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Waspadai Hutangmu. Kita lanjutkan lagi ya, Iya. Ahilman. Ada pertanyaan nih misalnya, saya boleh nggak kemudian membayar hutang saya dengan menggunakan barang gitu misalnya? Itu gimana ya Ahilman? Iya. Di dalam muamalah itu ada prinsip namanya antarodin minkum. Saling ridho di antara gitu. keduanya. Oke. Maka jika kita punya hutang misalnya kepada seseorang dan kita hendak membayar dengan misalnya barang, Karena mungkin kita nggak punya uang karena mungkin cash nggak punya misalnya uang ya. cash gitu, maka ya sampaikan kepada orang yang kita hutangin itu. Jika dia ridho, ya silakan. Tapi jika dia tidak ridho, ya maka boleh jadi mungkin tidak bisa. Dan ketika dia menggantikan dengan barang pun harus sesuai dengan nominal hutangnya dia kan. Makanya memang di dalam beberapa utang piutang ada jaminan kan. Oke. Ya, ada rahan. Jaminan itu kan sebagai bentuk untuk menjamin kalau dia tidak bisa bayar, maka akan dibayarkan dengan jaminan itu. Ya walaupun pada awalnya kan akad hutang piutang itu kan qard ya, kebaikan gitu, saling tolong menolong untuk di antara keduanya. Maka kembali kepada prinsip tadi, kalau jika ada ridho dari orang yang kita hutangin, tidak masalah tidak ya? jadi persoalan. Oke, misalnya nih ada si A hutang ke saya, tapi pada prosesnya pada saat hutang pertama nih kayaknya susah banget nagihnya, Oke. susah, walaupun akhirnya selesai. Suatu saat si A ini mau hutang lagi, Oke. saya tahu nih kayaknya orangnya agak nggak amanah nih Oke. gitu.
saya nggak mau ngutangin, boleh nggak Hilman? Itu hak prerogatif kita. Oke. Kita boleh memilih untuk meminjamkan atau tidak meminjamkan, karena pasti punya alasan. Ya. Nah, tapi kalau kita misalnya pada akhirnya meminjamkan kepada dia, ya yakinkan di hati bahwa ini adalah pilihan yang kita ambil gitu. Oke. Ya nggak boleh begini, kita udah minjemin tapi ngomongin dia gitu. Lu sama kayak dulu sama aja. Padahal kita udah ngasih. Itu juga ya, betul. Jadi ibaratnya kita ngasih kebaikan tapi kita malah cabut lagi kebaikan itu dengan omongan kita gitu. Makanya kalau emang kita yakin, kasih. Kalau nggak yakin, ya jangan. Dan nggak apa-apa ya, dan nggak apa-apa. masalah gitu. Ya. Karena kan ada di pihak kita. Betul. Orang yang ngutangin itu, ya dia punya keleluasaan untuk memberikan atau tidak memberikan. Makanya dilihat juga, jangan sampai begini ya. Kadang ada orang yang memaksakan diri juga. Sebenarnya dia tuh pas-pasan, tapi pengen minjemin orang gitu. Ya makanya juga harus ngukur diri juga gitu. Iya, ukur diri. Maka dalam hutang piutang jangan ada yang menzolimi dan dizolimi. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Iya, kita membahagiakan orang tapi kita malah sengsara sendiri gitu. Makanya lebih berhati-hati. Dilihat perangkatnya. Tapi kita harus ingat, meminjamkan kepada seseorang yang membutuhkan itu pahalanya luar biasa. Jadi di level kalau kita sudah ikhlas, insya Allah ya Allah akan ganti kok ya. Dan Allah akan bantu kita juga gitu. Ya kalau Allah menyiapkan pahala yang besar, berarti juga Allah menyiapkan kebaikan yang banyak untuk kita. Itu saja berarti fokusnya ya. Dan yakin gitu bahwa misalnya, ya kadang kan gini ya Mbak Mila, cara Allah menghadirkan kebaikan ke kita itu, boleh jadi juga ada sebab karena kebaikan yang kita lakukan gitu. Misalnya Mbak Mila bantu orang dengan minjemin orang, tiba-tiba ada kerjaan gitu. Tiba-tiba ada sesuatu yang lain. Jadi ketika kita dikeselin sama satu orang, ya kadang cara Allah membahagiakan kita dengan cara yang lain gitu. Ada cara-cara Allah untuk menyenangkan hati kita dengan kekesalan yang ada di sini gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kesel nih Hilman ya. Misalnya nih ya, mungkin ada yang seseorang yang berhutang sama kita gitu ya. Dalam prosesnya pun ternyata harus bohong gitu misalnya. Karena sebenarnya dia hutang untuk misalnya menutupi hutang yang lain gitu, tapi bohongnya alasannya lain gitu. Terus kemudian sampai pada akhirnya dia menjanjikan nih, saya akan bayar mungkin kira-kira jatuh temponya akan tanggal sekian gitu misalnya. Kita kejar ternyata enggak gitu ya. Sampai kadang-kadang ketemu pun juga nggak minta maaf, nggak apa gitu. Komunikasi akhirnya putus. Nah kadang-kadang ya udahlah ya urusan dia gitu ya. Cuman kadang-kadang kita tuh mau memaafkan tuh kadang masih susah, ngedumel gitu, jengkel gitu. Gimana ya Hilman ya supaya bisa lapang, biarkan saja gitu-gitu. Karena itu sulit loh untuk menurunkan ego itu tuh kan kadang-kadang juga sulit ya Hilman. Pakai bohong lagi gitu kan. Ini kayaknya pengalaman pribadi banget ya. Iya, jadi ya itu kan tersakitnya berkali-kali ya. Tapi ya kembali kepada prinsip yang kita pahami ya. Tidak mungkin sesuatu itu terjadi kecuali semua atas izin Allah. Berarti ketika ada orang yang menyakitimu, Allah sedang menyiapkan pahala memaafkan untuk dirimu. Ketika ada yang mengkhianatimu, berarti Allah sedang mengajarkan pahala ikhlas untuk dirimu. Kalau hidup kita nih maunya mulus terus, dipuji terus, enak terus, ya bagaimana cara kita mendapatkan pahala-pahala yang tadi gitu. Ya juga ya. Jadi kadang dengan caranya Allah, ya membuat ada orang yang bikin kesel di hati kita. Karena disitulah Allah sedang menyiapkan banyak pahala untuk kita. Itu jawaban yang menenangkannya. Iya. Masya Allah ini juga. Tapi jawaban yang ingin kita greget ya kita kejar lah. Iya kita kejar. Kita kalaupun tagih misalnya gitu. ini ya udahlah ya, itu udahlah. urusannya dia sama Allah gitu. Dan misalnya. ingat ya, kalau kita memaafkan orang yang menyakiti kita, ya pahalanya di kita. Jangan berpikir orang yang nyakitin kita jadi enak gitu. Dia mah enak dimaafin sama kita. Kalau dia nggak bertobat ke Allah, tetap dia akan dihisab dengan sakit hati yang dia bikin ke kita. Jadi bukan berarti nih kalau Mbak Mila maafin orang yang nyakitin Mbak Mila, dia clear gitu masalahnya. Enggak. Iya juga ya. Belum tentu hidupnya juga tenang ya. Yang clear tuh di Mbak Milanya, di kitanya yang sehat, yang baik. Betul, tapi orang ini selama dia belum bertobat kepada Allah, maka dia masih akan terus begitu. Maka tidak ada kesia-siaan dalam memaafkan. Masya Allah, dahsyat sekali. Kecuali pada akhirnya ada kebaikan yang Allah titipkan untuk kita. Jadi sebenarnya memaafkan itu untuk diri kita sendiri. Untuk juga diri ya? kita sendiri. Bukan buat dia ya Bukan sebenarnya. untuk dia. Betul. Oke. Jadi dan kita berharap juga ya, kita doakan saja ya mudah-mudahan ini. Hilman, misalnya saya punya hutang nih kepada seseorang. Jumlahnya lumayan, dapat rezeki lumayan juga. Tapi ada kebutuhan lain juga yang saya rasa juga nggak boleh dikesampingkan gitu. Better gimana? Saya harus lunasin hutang dulu atau kemudian saya harus mendahulukan kebutuhan ini dulu? Kita bicaranya dua perspektif.
Yang pertama kita bicara perspektif hukum ya, fikih. Segera lunasi hutang. Oke. Oke. Kita turunkan lebih kontemporer, bicara tentang financial management. Manajemen keuangannya. Ya. Nah, kita bisa komunikasi dengan orang yang kita hutangin, sampaikan. Hutangku segini, aku punya uang segini, sebagiannya aku bayarkan buat hutangku, sisanya izinkan aku untuk gunakan bagi kebutuhanku. Tapi dengan catatan bahwa aku punya kemampuan nanti di bulan ini aku akan lunasi semuanya. Makanya salah satu apa yang diperbolehkan itu ya, ketika kita punya kebutuhan, kemudian kita menggunakan misalnya porsi hutang untuk itu. Selama kita punya bayangan untuk bisa membayarnya, boleh. Ya, tapi tentu yang syariah ya, yang tidak ada riba di dalamnya gitu. Ya kan ada tuh sekarang misalnya fasilitas-fasilitas gitu ya. Kita sebenarnya punya kemampuannya bulan nanti gitu. Ada sebenarnya. Tapi karena kita kebutuhannya sekarang, maka kita kejar dulu kebutuhan ini nanti kita bayar sekarang. Itu boleh. Dengan catatan memang kita ada proyeksi bahwa kita punya kemampuan untuk membayarnya. Yang nggak boleh, nggak punya bayangan, nggak ada proyeksinya, nggak ada duitnya, tapi kita maksain. Dengan alasan rezeki nggak akan kemana Ustadz, ntar juga lunas. Itu nggak boleh. Aduh, ini menarik sekali. Ahilman sayang sekali. Banyak ini panjang ya. Tapi kita sudah sampai nanti di kalau bicara program. hutang memang harus agak sedikit detail dan panjang. Oke, betul. Nanti kita bikin part 2 aja ya soal hutang ini ya. Kayaknya semua juga penasaran dan menarik sekali untuk dibahas. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi Undur diri. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.